Berlatar di sebuah lapas remaja, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang tahanan baru bernama Akai, tapi bukan Teng yang diketahui tergugat kasus perampokan. Satu hari berada di sana, ia bertemu dengan tahanan lama bernama Ikuto yang entah apa kejahatannya di masa lalu. Setelah saling kenalan, mereka dihampiri sosok alumni dari sekolah Suzuran, siapa lagi jika bukan Mang Makise. Akai yang tidak mengetahui latar belakang beliau, sekonyong-konyong memanggilnya dengan sebutan pria tua biasa sehingga... Ya, Makise pun tumbang dengan hanya satu pukulan. Akibat dari kejadian itu, Ikuto langsung dibawa oleh sipir untuk dikirim ke ruang isolasi sebagai hukuman atas perbuatannya. Sejak hari itu, Akai dan Ikuto pun jadi teman baik dan rutin mengikuti agenda yang ada di lapas, sehingga pada suatu hari, para napi kedatangan tamu yaitu pria bernama Asakura yang merupakan alumni dari sana berniat untuk memberikan pengarahan karena beliau diketahui telah berhasil mengubah hidupnya jadi pribadi yang lebih baik. Untuk sekedar informasi, Asakura adalah seorang mantan anggota gangster yang dikenal kejam dan tak manusiawi. Setelah keluar dari lapas, ia mendirikan sebuah ajang seni bela diri yang diberi nama Breaking Down untuk memberi pengalaman nyata bagi siapa saja yang ingin bertarung di atas ring, sekaligus membuka jalan untuk semua orang yang ingin memulai karir sebagai petarung. Berkat arahan dan motivasi dari Asakura, Akai dan temannya itu pun mulai tertarik dan berkeinginan untuk jadi petarung profesional. Mereka menghabiskan keseharian dengan olahraga dan berlatih demi bisa mencapai apa yang jadi impiannya tersebut. Karena keduanya memiliki impian yang sama, Ikuto pun akhirnya jujur terkait alasannya kenapa berada di tempat ini. Ia dituduh sebagai perampok hanya karena mengenakan hoodie dengan warna yang sama dengan perampok tersebut. Mendengar hal itu, Akai seketika terdiam dan merasa bersalah karena perampok yang dibicarakan Ikuto tidak lain adalah dirinya. Singkat cerita, Ikuto akhirnya terbebas setelah kurang lebih 1,5 tahun berada di lapas. Ia dijemput oleh sang ibu ditemani Akai yang sudah lebih dulu bebas bersyarat. Tidak langsung pulang ke rumah, Ikuto mampir ke penjara untuk menemui sang ayah demi memastikan fakta di balik kejahatan beliau di masa lalu. Di sana sang ayah memberitahu bahwa alasannya di penjara adalah karena difitnah telah melakukan pembunuhan. Pada waktu itu, ia dihubungi oleh salah satu karyawan yang tiba-tiba curhat dan berkata ingin mati. Si ayah yang khawatir bergegas pergi untuk menemuinya, namun terlambat karena si karyawan sudah maut akibat bundir. Alhasil, si ayah yang kebetulan ada di TKP pun jadi tersangka atas kematian si karyawan. Ia yang dipaksa oleh seorang jaksa agar mengaku tentu menolak karena tidak ingin dicap sebagai pembunuh. Si ayah tetap teguh pada keyakinannya bahwa suatu saat nanti kebenaran pasti akan terungkap dan tinggal menunggu sampai hari itu tiba. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Di hari pertama Ikuto dan Akai bekerja di sebuah pabrik las, mereka tampak ogah-ogahan terutama Akai yang alergi pada debu, tapi karena bayarannya cukup besar, mereka mau tidak mau harus menjalani pekerjaan ini. Saat sedang istirahat itulah, mereka ditemui sekelompok preman yang diketuai oleh pemuda bernama Jun. Jun yang pernah satu sekolah dengan Ikuto, rupanya tidak menyukainya karena dikenal sebagai orang terkuat dan paling disegani pada masa jayanya. Ia memperingatkan Ikuto untuk jangan menampakkan diri di wilayah ini jika tidak ingin mendapat masalah besar. Junce sendiri, mereka biasa nongkrong di sebuah bar milik seorang mantan ketua geng motor. Selepas pertemuannya dengan Ikuto, anak buah Jun yang paling gerengseng bernama Abeken pun merasa perlu untuk menghajar Ikuto seorang diri. Namun hal itu dianggap mustahil oleh salah satu rekannya, mengingat dulu Abeken sering jadi bulan-bulanan pria tersebut. Di tengah perdebatan datang pria bernama kita panggil saja Samsul yang merupakan salah satu orang terkuat dalam circle ini. Ia yang tidak menyukai gelagat Abeken karena sok jagoan, malah diberi todongan pisau tepat ke arah babangusnya sehingga... Beruntung, perkelahian itu pun langsung dihentikan oleh si pemilik bar yang tidak ingin tempatnya jadi berantakan. Ia juga menyarankan Jun CS agar lebih baik ikut serta dalam ajang turnamen Breaking Down daripada jadi pembuat onar yang mengganggu ketenangan masyarakat.
Kembali pada Ikuto yang baru pulang kerja, ia dan Akai pergi ke sebuah sasana tinju untuk daftar dan mulai berlatih. Melihat ada petinju amatir yang dirasa cukup tangguh, Ikuto yang penasaran dengan seberapa hebat kemampuan si petinju itu pun langsung menantangnya duel di atas ring dan... Ya, karena Ikuto hanya bisa gelut asal-asalan, ia pun dibuat kewalahan oleh lawan yang sudah jauh lebih berpengalaman. Tapi saat si petinju mulai serius dengan memberikan serangan, Ikuto memanfaatkan situasi tersebut dan menunggu waktu yang tepat untuk membalikan keadaan sehingga... Setelah keduanya kelelahan, Ikuto pun makin tertarik dan memutuskan untuk berlatih di sasana tinju tersebut. Dan karena satu tujuan dengan Akai, mereka jadi semangat bekerja karena butuh biaya untuk membayar latihan dan bisa pergi ke sasana tinju sepulang kerja. Agar urusan dilancarkan, Akai dan Ikuto pun tak lupa memberitahu orang tua masing-masing terkait mereka yang akan mengikuti audisi Breaking Down. Keduanya mendapat dukungan penuh, terutama ibu Akai yang selalu mendoakan keberhasilan sang anak selama itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. へえ、見てくれたんだね。ま、やってみたら？なんだよそれ。 Sepulang kerja, Akai yang baru tiba di sasana tinju pun mendapati ada teman sekelasnya yang bernama Yuki. Penasaran dengan apa tujuannya datang ke tempat seperti ini, ia pun lantas menghampiri gadis tersebut untuk bertegur sapa, di mana Yuki ternyata adalah adik dari si petinju. ねえ、彼お友達。まあそんな感じ。矢倉くん？もしかして。 Tak lama, mereka kedatangan tamu tak diundang yaitu Jun CS. Tak ingin ada keributan di tempat ini, si pemilik sasana tinju pun menyarankan mereka agar membereskan masalahnya di atas ring, di mana Samsul yang setuju pun memutuskan turun tangan menghadapi Akai yang siap jadi lawannya. これ楽勝だろこうちゃん。 Ternyata, alasan Akai ingin menghadapi Samsul adalah karena pria tersebut merupakan penyebab dirinya masuk lapas remaja. Ia dulu sering dirundung, bahkan dimintai sejumlah uang yang menjadikannya terpaksa harus melakukan perampokan. Sehingga kini, Akai ingin memberinya pelajaran, sekaligus menunjukkan bahwa dirinya sudah bukan yang dulu lagi. がっかりだぜ。 Di luar dugaan, Akai tetap dibuat kewalahan oleh Samsul yang terus melancarkan pukulan. Tak ingin menyerah begitu saja, ia lekas kembali bangkit setelah mengingat kembali penderitaan yang dialaminya dulu sehingga... Beres dengan urusan Akai, Ikuto juga mendapat bagiannya naik ke atas ring dengan Jun yang akan menjadi lawannya. Berbeda dari sebelumnya, pertarungan kali ini berlangsung sengit dikarenakan Jun terkenal sebagai orang terkuat setelah Ikuto di sekolah mereka dulu, tetapi... Pertarungan pun harus terhenti dikarenakan Yuki tak tega melihat Jun babak belur. Karena masalah ini sudah selesai, Yuki lantas bercerita pada Ikuto bahwa ia sangat mengenal Jun karena merupakan mantan kekasihnya. Yuki menegaskan jika pria itu hanya terbawa arus setelah dulu dikeluarkan dari sekolah. Namun yang menjadi alasan utamanya berubah adalah pendapat orang lain yang mengetahui Jun merupakan anak dari seorang bos gangster yang menjadikannya buruk di pandangan teman dan juga masyarakat. いいよ玉木。 Singkat cerita, Akai dan Ikuto pun mendapat panggilan dari kantor Breaking Down dan sudah tiba di sana untuk mengikuti seleksi. Tak lama, mereka dihampiri salah satu peserta bernama Joy yang ujug-ujug berkata ingin menceritakan terkait ayah Ikuto, namun pembicaraan harus terhenti karena para peserta dimintai untuk berkumpul. Setelah tahap seleksi selesai, para peserta yang lolos pun dipersilakan untuk memperkenalkan diri di hadapan para juri. Saat Ikuto mendapat bagiannya, ia menjelaskan pada Asakura selaku juri utama bahwa alasannya mengikuti turnamen adalah ingin bertemu langsung dengan beliau, berbeda dengan Akai yang ingin memulai karir sebagai petinju. でもまあオーディションなんで。俺は格闘家になりたいと思ってます。 Pada kesempatan ini, Joy juga memperkenalkan dirinya yang ternyata adalah seorang mahasiswi hukum. Ia merupakan anak dari seorang jaksa yang telah menyebabkan ayah Ikuto masuk penjara. Dan karena di tempat ini Joy dan Ikuto bertemu, ia pun ingin menyelesaikan masalah ini di atas ring, mewakili masalah di antara kedua orang tua mereka. 上等だこれ。 Sementara itu, Jun dan Samsul kini berada di sebuah area sepi dengan Yuki yang ingin ketemuan, yang karena sedang turun hujan dan tidak ingin mengganggu keduanya, teman Yuki pun berinisiatif dengan mengajak Samsul pergi ke tempat lain guna memberi waktu untuk Yuki dan Jun berbicara empat mata.
Di sana Jun pun meminta maaf karena dulu dirinya telah mengakhiri hubungan mereka. Yuki yang menganggap itu tidak pernah terjadi tentu memaafkan kesalahan Jun karena masih menyimpan perasaan. Hingga tak lama mereka dihampiri anggota geng motor yang dirasa mengganggu sehingga いて。お前逃げろ。逃げろ。 ya, Jun pun harus terlibat perkelahian dengan anggota geng motor tersebut. Meski bisa dengan mudah mengalahkan mereka, ia dibuat terkapar karena bagian kepalanya dihantam menggunakan tongkat bisbol dan langsung dibawa menuju markas geng motor. Samsul yang melihat kejadian itu baru menyadari jika tempat tersebut adalah wilayah kekuasaan geng motor bernama Krishna. Tak ingin mati konyol, ia pun lekas memberitahu rekannya agar datang, termasuk menemui Akai dan Ikuto untuk meminta bantuannya. コウスケだっけ Karena harus mengikuti turnamen, Akai tidak memperdulikan permintaan tolong Samsul dikarenakan ada urusan yang jauh lebih penting. Ikuto yang justru mengaku tak akan tenang jika membiarkan orang lain kesusahan, membuat Akai akhirnya jadi berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut pergi menyelamatkan Jun. Di markas geng motor sendiri, pimpinan alias ketua yang bernama Mido pun merasa kecewa terhadap anak buahnya yang seperti kekanak-kanakan. Ia lantas menghukum anak buahnya tersebut dikarenakan telah menculik Jun sambil menunggu kedatangan teman Jun yang sudah pasti akan datang ke tempat ini. 握れ。 Setibanya Ikuto Chase di lokasi, mereka menganggap misi penyelamatan Jun akan sangat mudah dilakukan karena Samsul meyakini bahwa anggota geng tersebut hanya berkisar 6 orang. Tanpa buang waktu, mereka langsung membabi buta menghajar para anggota yang ada di sana dan... Selesai menumbangkan 4 anggota, Ikuto CS tinggal mencari keberadaan sisanya dan langsung membawa Jun pergi, tetapi... Ya, alangkah terkejutnya Ikuto CS saat menyadari bahwa jumlah lawan ada sekitar 60 orang. Tanpa memperdulikan jumlah yang hanya sebatas angka, mereka memutuskan untuk tetap maju sehingga... Dalam situasi terdesak itulah, Abeken dan para rekannya datang tepat waktu untuk menyelamatkan Jun. Bukan hanya mereka, puluhan anggota gangster yang merupakan anak buah ayahnya Jun pun tiba di sana untuk menyelamatkan anak bosnya dan... Melihat situasi mulai terbalik, Mido yang sedari tadi hanya duduk manis pun akhirnya turun tangan dan mulai menghajar anak buah Jun satu persatu. Saat Ikuto akan menghadapi si ketua geng motor, semua orang yang ada di sana seketika terdiam karena ingin mengetahui siapa pemenangnya. Yang mana dalam pertarungan, Ikuto benar-benar dibuat kewalahan karena sosok lawannya tersebut bukanlah kaleng-kaleng sehingga... Tidak menyerah di situ, Ikuto kembali bangkit dan berusaha mengepalkan tangan kanannya yang mengalami cedera. Meski sudah diingatkan agar jangan memaksakan diri, ia sama sekali tidak menghiraukan perkataan Mido dan menghajar si ketua geng motor hingga tak sadarkan diri. Akibat dari kejadian itu, Jun yang tidak menduga bahwa Ikuto akan datang menolongnya, lekas berterima kasih sekaligus meminta maaf atas sikapnya waktu itu, sehingga kini mereka pun memutuskan untuk berdamai dan tidak akan ada perselisihan lagi di antara keduanya. Karena harus menghadiri turnamen Breaking Down, Ikuto pun dibantu Jun CS untuk berangkat ke lokasi. Setibanya di sana, ia pun memohon pada Pak Pembawa acara agar Akai dijadikan peserta yang mewakilinya karena kondisinya sekarang kini tidak memungkinkan untuk bertarung. お願いします。俺いいよ、マイナ。 Karena Pak Pembawa acara mengizinkan hal tersebut, Akai yang akan bertarung melawan Joy pun jujur pada Ikuto bahwa dirinya lah sosok si perampok yang menjadikannya masuk lapas remaja. Alih-alih marah atau setidaknya kecewa, Ikuto rupanya sudah mengetahui itu sejak lama, bahkan ia telah mengikhlaskannya. Sementara Akai baru naik ke atas ring, kita dialihkan pada Mido yang ternyata hanya pura-pura tak sadarkan diri, di mana itu sengaja dirinya lakukan karena terkesan dengan perjuangan anak muda zaman sekarang terutama Ikuto dan ingin mengetahui seberapa jauh pemuda itu dapat mencapai tujuannya.